Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LX E-Learning Extraordinary bersama saya Reza Fahmi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memvariasikan fungsi login dan register. Totalnya ada 4 hal yang akan kita ubah. Yang pertama adalah pada halaman register kita akan tambahkan satu field lagi. Misalnya kita akan tambahkan field username. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasinya. Bagaimana pemrosesannya, ya, dan validasi dan segala macamnya. Yang ketiga adalah pada halaman login di sini kan fungsinya hanya email address ya. Akan kita ubah menjadi bisa email address ataupun bisa username. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika berhasil login itu akan diarahkan ke halaman mana. Jadi halamannya bisa kita arahkan selain ke home ya. Kalau otomatis dari ininya kan dia diarahkan ke home ya. Nah, ini kita bisa arahkan ke yang lain lah, ke halaman yang lain. Oke, itu ya. Jadi ada 4 hal yang akan kita lakukan. Karena kita langsung saja ke hal yang pertama, yaitu menambah satu field lagi di halaman register ini. Karena kita buka project kita di sini. Sini saya ada 2 terminal yang dibuka. Yang pertama buat artisan servernya karena nggak diapa-apain, jadi saya kecilin aja. Dan ini untuk terminalnya ya. Oke, pertama kita buka view-nya. Ada di resource, view, out, kemudian register sini. Kemudian di antara email dan password kita tambahkan satu field lagi namanya username. Jadi di bawah email ya. Nah, kita cari email, mana email, ini email. Kita duplikasi, Ctrl Shift D. Oke, jadi 2 ini. Ini 1 email address, ini 2 email address gitu ya. Kalau teman-teman ketika Ctrl Shift D tidak terjadi apa-apa, maka harus diinstal dulu key bindingnya. Jadi Ctrl Shift D itu adalah shortcut pada Sublime Text untuk menduplikasi teks ya. Kalau teman-teman pengen menggunakan Ctrl Shift D juga, maka teman-teman bisa ke Help, kemudian ke Welcome. Kemudian pada setting dan key bindings, ini klik yang Sublime ya. Oke, klik kemudian install. Oke, lanjut lagi ke sini. Pada view-nya ini email address, di bawahnya kita ubah jadi username semua. Maka pada pada teks-teks yang bunyinya email, ini kita ganti semua nih. Supaya nggak repot satu-satu, teman-teman bisa, kalau ingin menseleksi teks yang sama seperti ini kan banyak kesamaan nih, email, daripada kontrol di space kelamaan, lebih baik teman-teman langsung menggunakan Ctrl D. Ctrl D itu shortcut untuk menseleksi teks yang sama seperti ini nih, yang sudah ke highlight seperti ini, nanti dia ke seleksi satu-satu gitu. Ctrl D pertama ke sini, Ctrl D kedua sini, dan kemudian selanjutnya Ctrl D. Nah, sudah semua seperti ini, baru kita ubah jadi username. Tuh. Oke, kemudian ini teksnya kita ubah juga jadi username. Oke, lalu type-nya di sini. Type-nya kita ubah juga, bukan username ya, tapi teks gitu ya, karena ini isinya teks inputnya. Oke, sudah. Kita coba refresh lagi halamannya. Oke, berhasil. Name, email, username, password, dan confirm password. Oke, itu ya satu. Yang kedua adalah pemrosesannya nih, bagaimana supaya si username ini bisa simpan ke database gitu. Yang pertama, kalau kita lihat database-nya, sini belum ada kolom username gitu. Maka kita harus buat dulu migration-nya. Oke, PHP artisan make .2 migration add
add username to users table gitu ya. Oke, berhasil. Kita buka filenya di database migration terakhir nih. Mana? Username. Oke, kita refresh dulu. Oh, ini ada ya. Nah, nih kita tambahkan table, tipe datanya string ya, varchar string. Nama kolomnya adalah username. Kemudian kita tentukan panjang maksimalnya misalnya 30. Itu ya. Jadi ini untuk nama filenya, ini panjangnya. Kemudian kita tambahkan lagi nullable. Kenapa nullable? Karena kalau kita tidak menggunakan nullable, sedangkan di database kita sudah ada data duluan, maka nggak bisa dibuat gitu. Karena mau nggak mau di data yang pertama ini pada kolom username-nya kosong gitu. Jadi kalau kita tidak perbolehkan null sini, nullable kan artinya boleh, able kan boleh gitu, atau dapat ya, dapat dikosongkan gitu. Nah, kalau misalnya kita tanpa nullable, artinya semuanya harus diisi dan itu akan gagal. Kondisi itu akan gagal di data nomor 1 ini, karena di nomor 1 ini belum ada kolom username, dan kalaupun nanti kita buat username di sini, kolom username-nya, maka sini jadi kosong, yang mana tadi nggak boleh. Makanya kita tulis aturan sini nullable gitu. Bahkan amannya kalau teman-teman buat tabel ya, itu kalau saya pribadi sekarang setiap bikin field itu kasih aja nullable gitu. Oke, itu ya, pertama kasih nullable. Kemudian username kan nggak boleh sama satu dengan yang lainnya ya, maka kita tambahkan unique di sini. Oke, dia boleh kosong, jadi boleh diisi boleh enggak gitu ya. Namun nanti ketika di halaman register semuanya harus diisi gitu. Oke, lalu dia unique artinya nggak boleh sama dengan antara satu sama lain gitu ya. Lalu selanjutnya kita ingin menempatkannya di setelah kolom mana gitu. Kalau kita lihat di sininya, kita ingin menempatkannya setelah kolom name misalnya. Maka di sini kita tambahkan lagi metodenya pakai after kolomnya apa? After name gitu. After name artinya setelah name ini. Oke, sudah. Kita jalankan migrate-nya kalau sudah. Oke, berhasil. Kita refresh. Oke, muncul ya. Ini ada username di sini. ID, name, username, di datanya pun muncul. Nah, ini null artinya boleh dikosongin gitu. Jadi kalau kosong nilainya jadi null. Oke, itu tabelnya. Kemudian kita lanjut ke proses input datanya. Jadi kalau teman-teman ini kan kita pakai Fortify ya, controller untuk yang menghandle segala macamnya itu ada di folder app, action, kemudian Fortify. Nah, ketika register maka kita urusannya di create new user sini. Nah, ini validasinya. Lalu ini adalah buat input ke tabelnya. Maka kita tambahkan dulu nih validasinya satu lagi. Misalnya di bawah sini ya, username, karena tadi name kita kenapa username? Karena di registernya di sini pada bagian name-nya. Nah, ini name-nya username gitu ya. Username apa aja? Oke, saya nggak mau capek-capek nulis, kita copy aja dari yang atas name ya, Ctrl Shift D lagi. Lalu ini kita ubah jadi username. Ya, tadi maksimalnya kita buat berapa? 30 ya kalau nggak salah. Username. Nah, varchar 30 gitu ya. Lalu ada unique boleh. Jadi maksimalnya 30. Save, lalu ada unique tadi, ada unique kan. Nah, unique validasinya contohin aja yang kayak email ini. Copy aja. Copy, paste di sini. Oke, begitu. Itu ya. Itu validasinya. Lanjut ke bawahnya, kita input juga nih. Ctrl Shift D lagi. Select lagi dengan Ctrl D, kemudian
kemudian ubah dengan username. Oke, selanjutnya adalah kita buka model si user ini, kita cek dia available atau enggak nih untuk username-nya. Kita buka. Oke, ini available-nya kita tambahkan lagi di bawahnya username. Itu ya. Seharusnya sudah, kita recap dulu. Di pada halaman view-nya, registernya sudah kita tambahkan satu field lagi yang namanya username. Oke. Lalu pada controllernya, validasinya kita tambahkan juga username, required, lalu string, maksimal 30, kemudian unique gitu ya. Oke, kemudian pada sudah, input datanya pun sudah, modelnya sudah. Oke, sekarang kita coba register. Kita coba nama saya, emailnya juga, username-nya Reza, passwordnya password ya. Register. Oke, berhasil. Kita lihat di datanya apakah masuk. Oke, masuk ya, name-nya Reza Fahmi, username-nya Reza, emailnya masuk, passwordnya masuk, dan semuanya oke. Oke, itu dua langkah sudah selesai. Kita lanjut ke langkah 3. Kita mengubah halaman login ya gitu, fungsionalitasnya di sini nih. Oh, sini kan hanya emailnya saja gitu. Jadi kalau kita tulis riza@gmail.com kemudian password, jelas bisa gitu. Tapi kita pengen username-nya pun berguna untuk login gitu. Jadi pengennya kayak gini. Nah, tapi nggak bisa kan di sini. Di sini kan harus email gitu. Nah, ini kita ubah nih berarti. Langkah ketiga, supaya di sini bisa diisi email atau username, maka kita ubah dulu view si loginnya ini gitu. Oke, ini kita tutup dulu semuanya, Ctrl KW. Oke, kita buka view-nya, ada di resource, views, out, kemudian login. Oke, login ya. Nah, di sini yang untuk email kita ubah jadi username semua dulu. Kita ubah menjadi username ya. Jadi Ctrl D lagi. Oke, ini username gitu ya. Kemudian ini teksnya kita ubah juga jadi username. Tuh, oke, kita coba lihat dulu hasilnya gimana. Oke, muncul, tapi kita pengen buat semacam notifikasi ke user itu, bahwasanya ini boleh diisi dengan email juga gitu. Username boleh dikosongin. Kenapa? Karena pada data di sini yang pertama ini username-nya nggak ada gitu. Kalau di sini username, maka akan jadi ambigu lah. Saya username-nya masih kosong, atau saya nggak ngerasa ngeset username. Jadi bagaimana saya bisa login gitu? Nah, maka kita harus tulis di sini. Di sini boleh diisi username atau email address. Itu dengan atribut pada kolom sini, pada input yang ini kita tambahkan atribut satu lagi, yaitu flash holder gitu. Jadi sini username or email address gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini, nah, berubah dia username atau email address. Oke, view-nya sudah, maka kita lanjut ke controllernya. Nah, khusus untuk authentication ini kita merujuk ke apa ini namanya, dokumentasinya gitu. Buka aja github.com/Laravel/Fortify. Kemudian pada bagian authentication-nya ini, nah ini ada nih customizing user authentication. Nah, ini katanya nanti modifikasinya di file Fortify Service Provider, kemudian inilah yang harus digantinya. Oke, ini kita copy dulu. Kemudian kita buka Fortify Service Provider, di mana itu ada di app, provider, kemudian Fortify Service Provider. Nah, sini di bawah kemarin kan kita ini ya mengubah halaman-halamannya ya. Maka di bawahnya lagi kita tambahkan. Oke, di sini kita harus
dipanggil dulu request. Oke, ini betul ya, HTTP request. Oke. Kemudian usernya kita panggil juga user dari app models, kemudian hash use Illuminate. Oke, sudah. Nah, apa aja nih harus diubah gitu. Yang pertama adalah pada pemeriksaan user gitu ya. Kan tadi boleh email, boleh username kan, maka kita harus tambahkan di sini. Nah, ini tapi kita ubah dulu. Tadi kan name-nya sudah bukan email lagi ya di sininya. Name-nya sudah username kan. Harus diubah nih sininya. Username. Kemudian kita ini ngeceknya email. Satu lagi kita ngeceknya username gitu, bukan email saja. Jadi or where gitu ya. Kolom username sama dengan request username. Gitu ya. Jadi where email username. Oke, selanjutnya ini belum bisa nih kalau teman-teman baru sampai situ. Kemudian coba login, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena masih ada satu hal lagi yang harus diubah, yaitu di config si providernya ini. Config Fortify-nya ini ada di config sini, kemudian Fortify. Nah, sini. Nah, pada bagian ini pada bagian sini kita ubah nih, bukan email tapi username. Loh, kok kenapa username? Ini apa bedanya dengan ini gitu? Nah, bedanya key yang username ini adalah key yang dipakai, isinya key username sini adalah isinya, value-nya adalah yang name yang dipakai pada formnya sini. Karena sini formnya tadi pakai username, name-nya kan pada di sini di view-nya di sininya username, maka kita ubah sininya jadi username gitu. Lalu email ini apa? Email ini adalah key email ini berkaitan dengan sesuatu yang untuk pengiriman email gitu. Dia menggunakan kolom yang mana gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di sini misalnya pengen nambah satu file lagi, misalnya ini kan email usernya. Misalnya pengen nambah satu lagi nih email kantor gitu. Nah, nanti segala macam urusan forgot password, two factor authentication segala macamnya itu akan dikirimkan ke email kantor misalnya. Maka teman-teman ubah di sininya jadi email kantor kayak gitu. Itu ya. Oke. Sepertinya sudah, ini udah diubah jadi username. Kemudian controllernya pun kita sudah set. Dia ngecek berdasarkan email atau username itu ya, seharusnya sudah bisa. Kita coba ya, kita coba login. Oke, kita coba login. Tadi username ini ya, password. Oke, saya berhasil masuk. Kita coba dengan email reza@gmail.com tadi ya, passwordnya password. Oke, masuk juga. Saya berarti udah berhasil nih loginnya menggunakan username atau password. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika login kita ingin di redirect ke halaman yang kita tentukan gitu, pengen kemana aja lah gitu. Itu yang keempat ya. Nah, itu mudah, masih di dalam file config fortify.php ini. Jadi teman-teman lihat ke bawahnya lagi ada, nah ini ada home. Nih, here you may configure the path where user will get redirected during authentication or password reset when the operation are successful, bla 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 bla. Artinya adalah ketika login atau ketika berhasil login atau password reset itu akan dibawa ke halaman mana gitu. Ini kan ke home ya. Jadi kalau teman-teman pengen ubah, misalnya saya pengen ke welcome gitu atau ke dashboard gitu, bukan ke home, gimana nih? Nah, maka teman-teman ubah aja sininya.
ubah jadi misalnya pengen ke dashboard. Oke, kita ubah jadi dashboard gitu ya. Maka kalau kita login lagi di sini, nah otomatis dia not found. Kenapa? Karena emang belum kita buat, tapi redirectnya sudah betul ke halaman dashboard gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sudah ya, berarti 4 hal tadi. Yang pertama adalah register, kita tambahkan fieldnya, username, kemudian pemrosesannya, validasi dan segala macamnya sudah juga, kemudian masuk ke login. Yang keempat adalah diubah redirectnya mau kemana gitu. Lalu selanjutnya bagaimana nih kalau saya bikin aplikasi yang khusus internal? Jadi segala macam user dia didaftarin oleh si adminnya, bukan dari halaman register ini. Bagaimana gitu? Kalau pengen mendisable registernya gitu. Kalau login kayaknya nggak mungkin ada disable ya. Yang mungkin tuh registernya gitu. Nah, bagaimana caranya kita mendisable register? Nah, ini yang kelima ya, bonus nih. Kalau kita pengen mendisable register, masih di dalam file config Fortify, di bawahnya lagi di sini ada namanya features. Nah, ini. Jadi kalau registration yang nggak dibutuhkan, ya komen aja. Nanti ketika register hilang nih, nggak ada. Tuh, linknya pun sudah tidak ada. Oke, gitu teman-teman. Gimana? Sudah cukup jelas? Kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Atau teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp boleh, di Twitter boleh, Instagram boleh, dimanapun deh, nggak apa-apa, saya boleh bertanya gitu. Oke, untuk episode ini cukup sampai situ dulu. Kita custom loginnya. Sudah ya, tadi register sudah, login sudah, mendisable register sudah. Kalau forget passwordnya pengen di register gimana? Ya tadi tinggal di sini aja nih, reset passwordnya, matiin juga gitu, hilanglah dia. Nah, gitu. Itu ya teman-teman ya, gampang ya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dalam seri yang sama, Laravel 8 UI dan Fortify. Adapun file-filenya nanti teman-teman bisa dapatkan di GitHub saya, nanti di sini GitHub Aezel Laravel 8 UI Fortify. Nanti di sini branch-nya akan sesuai dengan per episode. Ini kemarin kita episode pertama instalasi. Berarti yang nanti ada di episode yang kedua gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau merasa terbantu, saya minta kerendahan hatinya untuk like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman nanti bisa langsung dapat notifikasi tentang video-video terbaru ini. Kalaupun misalnya teman-teman pengen request, silahkan request di kolom komentar saja di bawah. Insya Allah kalau saya bisa akan saya buatkan video tutorialnya. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.